Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Queen of Pentacles Tarot, tempat di mana energi kamu dibaca dengan santai, dalam, dan penuh pesan yang semoga bisa bikin hati kamu lebih kuat. Dan untuk reading hari ini, judulnya benar-benar panas banget. Mereka yang banyak drama, kamu yang banyak duit. Lihat bagaimana semesta membalaskan kesakitan hatimu. Kalau kamu merasa selama ini hidup kamu sering diganggu orang-orang yang penuh drama, orang yang banyak bicara tapi sedikit bertanggung jawab, orang yang pernah bikin hati kamu capek, kecewa, bahkan sempat membuat kamu merasa direndahkan, maka reading ini mungkin bukan kebetulan lewat di beranda kamu. Karena bisa jadi, semesta sedang mau menunjukkan sesuatu. Bisa jadi, orang-orang yang dulu sibuk membuat hidup kamu berat, sekarang justru sedang melihat kamu naik pelan-pelan. Kamu yang dulu dianggap lemah, sekarang mulai berdiri lebih kuat. Kamu yang dulu diremehkan, sekarang mulai terlihat lebih berkelas. Kamu yang dulu disakiti, sekarang justru sedang diarahkan menuju rezeki, keberuntungan, dan kehidupan yang jauh lebih stabil. Di reading ini, kita akan lihat energi mereka yang banyak drama itu. Apa yang sebenarnya mereka rasakan terhadap kamu? Kenapa mereka dulu begitu tega membuat kamu sakit hati? Dan bagaimana semesta memberikan keadilan dengan caranya sendiri? Bukan selalu lewat keributan, tapi lewat keberhasilan kamu, rezeki kamu, aura kamu, dan hidup kamu yang semakin bersinar. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin personal reading, kamu bisa hubungi nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi. Saat ini masih ada promo 1 pertanyaan hanya 35.000 untuk 10 orang tercepat. Karena banyak sekali yang berminat, promonya diperpanjang sampai hari ini saja. Besok harganya sudah berbeda ya, jadi buat kamu yang merasa butuh jawaban lebih personal tentang cinta, rezeki, hubungan, mantan, gebetan, karier, atau energi seseorang terhadap kamu, langsung saja cek nomor yang ada di video atau kolom deskripsi. Dan jangan lupa, aku pengen banget kalian ikut meramaikan kolom komentar. Kita buat kolom komentar video ini ramai sampai 1 juta komen. Tulis pertanyaan kamu di bawah, karena bisa jadi pertanyaan kamu akan aku bahas di konten tarot berikutnya. Kamu bisa tulis misalnya, apa karma orang yang pernah menyakitiku? Atau, kenapa dia masih kepikiran aku? Atau, apakah rezekiku akan semakin naik setelah aku lepas dari orang-orang toksik? Sekarang, tarik napas pelan-pelan. Tenangkan hati kamu. Pilih energi yang paling terasa dekat dengan keadaan kamu. Ambil pesan yang cocok, tinggalkan yang tidak cocok. Karena reading ini bersifat umum, jadi tidak semuanya harus kamu paksa masuk ke cerita hidup kamu. Mari kita mulai reading hari ini untuk kamu yang pernah disakiti, tapi sekarang sedang disiapkan untuk menang dengan cara yang elegan. Kartu pertama yang memimpin reading ini adalah King of Wands. Dari kartu ini, energi kamu terlihat sangat kuat, sangat berani, dan sangat memegang kendali. Kamu bukan lagi orang yang mudah digoyahkan oleh omongan orang. Kamu bukan lagi sosok yang gampang panik hanya karena ada orang yang mencoba membuat suasana jadi tidak nyaman. Di fase ini, kamu seperti sedang duduk di singgasana hidupmu sendiri. Kamu tahu arahmu, kamu tahu nilai dirimu, kamu tahu apa yang sedang kamu bangun. Dan yang paling penting, kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal perlu kamu tanggapi. King of Wands menunjukkan bahwa kamu punya aura pemimpin yang sangat besar. Kamu bisa saja sedang tidak banyak bicara, tapi energi kamu tetap terasa. Orang bisa merasakan bahwa kamu sedang berada dalam fase serius membangun hidup. Kamu tidak main-main lagi dengan masa depanmu. Kamu tidak mau lagi membuang waktu untuk hal yang tidak jelas, orang yang hanya membawa drama, atau situasi yang hanya menguras tenaga. Kamu seperti berkata dalam hati, aku sudah terlalu jauh untuk kembali menjadi versi lama yang mudah dipermainkan.
Energi King of Wands ini juga menunjukkan bahwa kamu sedang punya visi yang besar. Kamu mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih matang. Kamu tidak hanya ingin hidup sekadar cukup. Kamu ingin hidup yang lebih stabil, lebih nyaman, lebih bebas, dan lebih membanggakan. Kamu ingin membuktikan pada dirimu sendiri bahwa semua luka, semua hinaan, semua masa sulit, dan semua pengalaman pahit yang pernah kamu lalui tidak akan berakhir sia-sia. Justru semua itu menjadi alasan kenapa kamu sekarang lebih kuat. Di masa lalu, mungkin ada banyak orang yang menganggap kamu tidak akan sampai ke titik ini. Mereka mungkin pernah meremehkan kamu. Mereka mungkin pernah berpikir bahwa kamu hanya akan diam, jatuh, dan menyerah. Tapi kartu King of Wands menunjukkan kebalikannya. Kamu bukan hanya bangkit. Kamu bangkit dengan lebih berkelas. Kamu bangkit dengan lebih percaya diri. Kamu bangkit dengan membawa semangat yang membuat orang-orang lama di hidupmu mulai bertanya-tanya, kok dia bisa sejauh ini? Lalu energi ini diperkuat oleh kartu Ace of Wands. Kartu ini membawa tanda adanya dorongan baru yang sangat besar dalam hidup kamu. Ini seperti semesta memberikan percikan semangat yang tiba-tiba membuat kamu merasa, aku bisa mulai lagi. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Aku bisa menghasilkan sesuatu dari ideku sendiri. Ace of Wands adalah kartu tentang awal baru, semangat baru, peluang baru, dan keberanian untuk mengambil langkah yang sebelumnya mungkin kamu tunda. Kalau selama ini kamu punya ide usaha, ide konten, ide proyek, rencana kerja, rencana investasi, atau keinginan untuk mengubah arah hidupmu, kartu Ace of Wands menunjukkan bahwa energi itu mulai menyala. Kamu tidak lagi hanya memikirkan, kamu mulai ingin menjalankan. Kamu tidak lagi hanya membayangkan, kamu mulai ingin membuktikan. Dan luar biasanya, energi Ace of Wands ini bukan energi kecil. Ini energi yang bisa membawa perubahan besar kalau kamu berani konsisten. Ace of Wands juga bisa menjadi tanda bahwa akan ada peluang finansial yang datang melalui keberanianmu sendiri. Bukan karena kamu duduk diam menunggu keajaiban, tapi karena kamu mulai aktif membuka pintu. Kamu mulai mencari cara. Kamu mulai mencoba hal baru. Kamu mulai mengembangkan kemampuan. Kamu mulai lebih percaya pada nilai yang kamu punya. Dari sinilah rezeki mulai bergerak. Dari sinilah pintu keuntungan mulai terbuka. Dari sinilah hidup kamu pelan-pelan berubah arah. Menariknya, ketika kamu mulai naik, kartu Five of Swords muncul sebagai gambaran orang-orang yang dulu pernah mencoba menjatuhkanmu. Kartu ini membawa energi persaingan yang tidak sehat, kata-kata tajam, sikap egois, dan orang-orang yang ingin menang dengan cara yang kurang baik. Bisa jadi, dulu ada orang yang sengaja membuat kamu terlihat buruk. Ada yang suka memancing emosi. Ada yang suka membicarakan kamu di belakang. Ada yang pura-pura baik, tapi sebenarnya tidak senang melihat kamu berkembang. Five of Swords ini menunjukkan bahwa kamu pernah berada di tengah lingkungan yang melelahkan. Kamu mungkin pernah merasa seperti harus terus membela diri. Kamu mungkin pernah merasa tidak dipahami. Kamu mungkin pernah difitnah, disalahkan, atau dibuat seolah-olah kamu adalah sumber masalah. Padahal sebenarnya, banyak dari mereka hanya tidak nyaman melihat cahaya kamu mulai terlihat. Mereka tidak siap melihat kamu menjadi lebih kuat dari yang mereka kira. Tapi disinilah keindahan reading ini. Kamu tidak berhenti di kartu Five of Swords. Kamu tidak tenggelam di energi konflik itu. Kamu tidak menetap di tempat yang penuh keributan. Justru, kamu memilih untuk melangkah keluar. Kamu memilih untuk tidak lagi memberi makan drama. Kamu memilih untuk tidak membuang energimu, untuk membuktikan diri kepada orang yang memang dari awal tidak ingin melihat kebaikanmu. Kamu mulai sadar bahwa kemenangan terbaik bukan dengan membalas ucapan mereka satu persatu. Kemenangan terbaik adalah ketika hidup kamu sendiri menjadi jawaban. Ketika hasil kerja kerasmu terlihat,
ketika rezekimu mengalir, ketika wajahmu lebih tenang, ketika kamu bisa tersenyum tanpa perlu menjelaskan apapun. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kartu berikutnya, yaitu Six of Wands. Kartu Six of Wands adalah kartu kemenangan. Ini adalah tanda bahwa kamu akan mendapatkan pengakuan, apresiasi, dan hasil yang membuat kamu merasa sangat bangga pada diri sendiri. Setelah melewati banyak tekanan, akhirnya kamu berdiri di posisi yang lebih tinggi. Orang-orang mulai melihat kemampuanmu, orang-orang mulai mengakui kualitasmu. Bahkan orang yang dulu meremehkan kamu pun bisa saja diam-diam memperhatikan perkembanganmu. Six of Wands menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan momen di mana usaha kamu terlihat jelas. Bisa dalam bentuk karier yang naik, bisa dalam bentuk usaha yang mulai ramai, bisa dalam bentuk konten yang berkembang, bisa dalam bentuk peluang baru yang membuat namamu lebih dikenal. Bisa juga dalam bentuk pencapaian pribadi yang membuat kamu merasa, akhirnya aku sampai juga di titik ini. Energi Six of Wands ini bukan hanya tentang menang dari orang lain. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang menang dari rasa takutmu sendiri. Menang dari masa lalu. Menang dari luka yang dulu membuat kamu hampir menyerah. Menang dari versi lama dirimu yang dulu sering mempertanyakan apakah kamu cukup pantas untuk bahagia. Sekarang kamu mulai melihat bahwa kamu memang pantas. Kamu pantas sukses. Kamu pantas dihargai. Kamu pantas hidup lebih baik. Lalu muncul kartu The Magician. Ini adalah kartu yang sangat kuat. The Magician menunjukkan bahwa kamu punya semua alat yang dibutuhkan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Kamu punya pikiran, kamu punya kemampuan, kamu punya keberanian, kamu punya pengalaman, kamu punya intuisi, kamu punya daya tarik, dan yang paling penting, kamu punya kemauan untuk bergerak. The Magician menggambarkan kamu sebagai seseorang yang bisa mengubah keadaan. Hal yang dulu terlihat seperti hambatan, sekarang bisa kamu ubah menjadi pelajaran. Hal yang dulu membuat kamu menangis, sekarang bisa kamu jadikan motivasi. Hal yang dulu membuat kamu dipandang sebelah mata, sekarang bisa menjadi alasan kenapa kamu tampil lebih luar biasa. Kamu seperti sedang belajar mengolah energi hidupmu sendiri. Dengan kartu The Magician, kamu tidak lagi merasa sepenuhnya bergantung pada keadaan. Kamu mulai paham bahwa kamu punya kuasa untuk memilih respons. Kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam rasa sakit. Kamu bisa memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu bisa memilih untuk membangun sesuatu dari nol. Kamu bisa memilih untuk mengarahkan fokusmu pada uang, karier, usaha, karya, dan masa depan. The Magician juga menunjukkan kemampuan manifestasi yang kuat. Tapi manifestasi di sini bukan hanya sekadar berharap. Ini tentang niat yang disertai tindakan. Kamu punya keinginan, lalu kamu bergerak. Kamu punya impian, lalu kamu membuat rencana. Kamu punya target, lalu kamu mulai menyusun langkah. Karena itu, peluang finansial yang datang ke kamu bukan hanya karena keberuntungan. Ada campur tangan usaha, strategi, dan keberanianmu sendiri. Kemudian secara emosional, kamu digambarkan oleh kartu Queen of Cups. Ini menunjukkan sisi hati kamu yang lembut, bijaksana, dan penuh empati. Walaupun kamu kuat seperti King of Wands, di dalam dirimu tetap ada hati yang sangat dalam. Kamu bukan orang yang dingin sepenuhnya. Kamu hanya belajar menjadi lebih selektif. Kamu tetap punya perasaan. Kamu tetap bisa peduli. Kamu tetap bisa memahami orang lain. Tapi sekarang kamu tidak lagi membiarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Queen of Cups menunjukkan bahwa kamu sudah banyak belajar dari pengalaman emosional. Kamu pernah terluka. Kamu pernah kecewa. Kamu pernah merasa tidak dihargai, tapi semua itu tidak membuat hatimu menjadi jahat. Justru kamu semakin dewasa, kamu semakin paham mana orang yang tulus dan mana orang yang hanya datang saat butuh.
Kamu semakin mengerti bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke sisi terdalam hatimu. Kartu Queen of Cups juga menunjukkan bahwa kamu sedang menyembuhkan diri sendiri. Kamu tidak menunggu orang yang melukai kamu datang meminta maaf agar kamu bisa pulih. Kamu mulai menyembuhkan dirimu dengan caramu sendiri. Kamu mulai lebih sayang pada diri sendiri. Kamu mulai menjaga batasan. Kamu mulai memilih ketenangan. Kamu mulai tidak memaksa orang untuk mengerti kamu. Kamu cukup tahu bahwa dirimu berharga. Rasa sakit yang dulu kamu alami terlihat dari kartu Three of Swords. Kartu ini menggambarkan luka hati, pengkhianatan, kekecewaan, dan momen ketika kamu merasa seperti hatimu ditusuk oleh kenyataan yang pahit. Bisa jadi, ada kata-kata seseorang yang dulu sangat membekas. Bisa jadi ada tindakan seseorang yang membuat kamu sulit percaya lagi. Bisa jadi, ada kejadian yang membuat kamu merasa sendirian menghadapi semuanya. Three of Swords ini menunjukkan bahwa perjalanan kamu tidak mudah. Kamu tidak tiba-tiba menjadi kuat tanpa alasan. Kamu menjadi kuat karena pernah dipaksa bertahan saat keadaan tidak ramah. Kamu menjadi mandiri karena pernah merasa tidak ada yang benar-benar bisa kamu andalkan. Kamu menjadi lebih pintar membaca situasi karena pernah dibuat kecewa oleh orang yang kamu percaya. Namun yang luar biasa, kartu Three of Swords ini tidak menjadi akhir cerita kamu. Luka itu tidak menghancurkan masa depanmu. Luka itu justru berubah menjadi bahan bakar. Kamu seperti mengambil semua rasa sakit itu dan berkata, "Baik, kalau dulu aku direndahkan, sekarang aku akan bangun hidupku sampai aku sendiri bangga melihat hasilnya." Inilah energi transformasi yang sangat kuat dalam reading ini. Kamu tidak menggunakan rasa sakit itu untuk membalas dendam secara langsung. Kamu menggunakan rasa sakit itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kamu memperbaiki diri. Kamu memperkuat mental. Kamu memperluas kemampuan. Kamu lebih disiplin. Kamu lebih fokus, kamu lebih berani mengambil peluang. Dan pelan-pelan, semua itu mulai terlihat dalam bentuk keberhasilan yang nyata. Setelah itu, muncul kartu Two of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa pandanganmu sudah tertuju ke masa depan. Kamu tidak lagi terlalu sibuk melihat ke belakang. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, langkah besar apa yang harus aku ambil berikutnya? Two of Wands adalah kartu perencanaan, pilihan besar, ekspansi, dan keberanian untuk melihat dunia yang lebih luas. Kartu Two of Wands menunjukkan bahwa kamu mulai memikirkan investasi jangka panjang. Ini bisa berarti investasi uang, investasi waktu, investasi ilmu, investasi relasi, atau investasi pada dirimu sendiri. Kamu mulai paham bahwa hidup yang nyaman tidak dibangun hanya dengan semangat sesaat. Butuh rencana, butuh strategi, butuh keberanian untuk keluar dari zona lama. Dan kamu sedang berada di fase itu. Two of Wands juga menunjukkan bahwa kamu mungkin akan mulai mempertimbangkan peluang yang lebih besar dari sebelumnya. Mungkin kamu ingin memperluas usaha, mungkin kamu ingin membuat karya baru, mungkin kamu ingin menaikkan standar hidup, mungkin kamu ingin membangun sumber penghasilan tambahan. Mungkin kamu ingin belajar sesuatu yang bisa membuatmu lebih bernilai. Apapun bentuknya, kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang tidak berpikir kecil. Kamu sedang melihat masa depan dengan cara yang lebih dewasa. Kamu tidak lagi hanya ingin menang hari ini. Kamu ingin aman untuk jangka panjang. Kamu ingin punya pegangan. Kamu ingin punya kestabilan. Kamu ingin punya kebebasan untuk memilih hidup yang kamu mau. Dan ini sangat sejalan dengan energi King of Wands dan The Magician tadi. Kamu punya visi, kamu punya alat, dan kamu punya keberanian untuk mulai menciptakan hasilnya. Pada akhirnya, kartu Nine of Cups hadir sebagai penutup yang sangat indah. Kartu ini adalah kartu kepuasan, kebahagiaan, pencapaian keinginan, dan rasa lega karena apa yang dulu kamu doakan mulai mendekat.
Nine of Cups menunjukkan bahwa akan ada momen di mana kamu bisa duduk tenang dan berkata, ternyata semua prosesku tidak sia-sia. Nine of Cups membawa energi bahwa keinginanmu berpeluang besar terpenuhi. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal rasa puas dalam hati. Kamu akan merasa lebih cukup, lebih bahagia, lebih tenang, lebih bangga pada diri sendiri. Kamu akan melihat bahwa hidupmu pelan-pelan membaik. Hal yang dulu terasa jauh mulai terasa mungkin. Hal yang dulu hanya kamu bayangkan mulai punya jalan untuk diwujudkan. Kartu Nine of Cups juga menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan momen menikmati hasil. Setelah sekian lama berjuang, kamu tidak hanya terus bekerja keras tanpa henti. Ada masa di mana kamu bisa menikmati buah dari usaha kamu. Ada masa di mana kamu bisa membeli sesuatu untuk dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Ada masa di mana kamu bisa tersenyum karena melihat rekening, pekerjaan, usaha, atau hidupmu bergerak ke arah yang lebih baik. Kenapa mereka sengaja bikin hidup kamu terasa berat? Energi yang terbaca di sini cukup kuat. Ini bukan sekadar tentang orang yang iseng mengganggu kamu. Ini lebih seperti ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman melihat kamu mulai berdiri dengan kekuatan sendiri. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan secara terang-terangan, tapi dari energi kartu Page of Swords, terlihat ada orang yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik kamu. Dia atau mereka seperti suka mencari tahu tentang perkembangan hidup kamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang dekat dengan kamu? Bagaimana keadaan kamu sekarang? Bahkan, bisa jadi mereka sering melihat perubahan kecil dalam hidup kamu, lalu menjadikannya bahan obrolan atau penilaian. Kartu Page of Swords ini menggambarkan energi orang yang pikirannya aktif, banyak rasa ingin tahu, tapi belum tentu datang dengan niat yang dewasa. Mereka bisa saja merasa penasaran terhadap kamu, tapi rasa penasaran itu bercampur dengan rasa tidak suka, rasa tersaingi, atau rasa ingin mencari celah. Mereka mungkin tidak benar-benar berani menghadapi kamu secara langsung. Jadi yang mereka lakukan adalah mengamati dari jauh. Mereka memperhatikan kamu diam-diam. Mereka menilai pilihanmu. Mereka ingin tahu apakah kamu sedang naik atau jatuh. Mereka ingin tahu apakah kamu sudah bahagia atau masih berjuang. Energi ini terasa seperti orang yang tidak bisa lepas dari rasa ingin tahu tentang hidup kamu, walaupun di depan orang lain, mungkin mereka pura-pura tidak peduli. Lalu muncul kartu Queen of Pentacles. Ini sangat menarik, karena kartu ini menggambarkan kamu sebagai sosok yang sebenarnya punya potensi besar untuk hidup stabil, mandiri, nyaman, dan berharga. Kamu bukan tipe orang yang mudah hancur hanya karena komentar orang lain. Kamu punya energi membangun. Kamu punya kemampuan untuk membuat hidupmu lebih tertata sedikit demi sedikit. Kamu punya daya tahan yang kuat, terutama dalam urusan pekerjaan, uang, rumah, keluarga, dan kenyamanan hidup. Di mata mereka, kamu mungkin terlihat sebagai seseorang yang pelan-pelan mulai punya nilai yang semakin tinggi. Mungkin dulu mereka meremehkan kamu. Mungkin dulu mereka menganggap kamu tidak akan mampu berdiri sendiri. Tapi kartu Queen of Pentacles menunjukkan bahwa semakin hari kamu justru semakin terlihat matang, semakin terlihat berkelas, dan semakin terlihat punya arah hidup yang jelas. Nah, disinilah alasan kenapa energi mereka terasa ingin membuat hidup kamu berat. Karena mereka melihat kamu punya sesuatu yang tidak mereka sangka. Mereka melihat kamu punya kemampuan untuk bangkit. Mereka melihat kamu tidak benar-benar bergantung pada mereka. Mereka melihat kamu bisa bertumbuh dengan caramu sendiri. Kartu Queen of Pentacles ini membuat mereka merasa terancam, bukan selalu dalam arti besar, tapi dalam hati mereka ada rasa tidak nyaman. Mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa dia masih bisa kuat? Kenapa dia masih bisa terlihat tenang? Kenapa dia masih bisa memperbaiki hidupnya? Energi seperti ini membuat sebagian orang ingin menguji kamu.
Mereka ingin melihat apakah kamu benar-benar sekuat itu atau hanya pura-pura kuat. Kemudian kartu The Hierophant muncul sebagai simbol aturan, nilai, tradisi, kelompok, keluarga, lingkungan, atau orang-orang yang merasa punya posisi untuk menilai hidup kamu. Kartu ini menunjukkan bahwa beban yang kamu rasakan mungkin bukan hanya datang dari satu orang. Bisa jadi ada pengaruh dari kelompok tertentu, keluarga tertentu, lingkungan kerja, pertemanan, atau orang-orang yang punya cara berpikir kaku. Mereka merasa cara hidup merekalah yang paling benar. Mereka merasa keputusan merekalah yang paling pantas didengar. Mereka bisa saja mencoba membuat kamu merasa bersalah karena kamu memilih jalan sendiri. Mereka ingin kamu tunduk pada standar mereka. Mereka ingin kamu mengikuti aturan yang mereka buat, walaupun aturan itu belum tentu adil untuk kamu. Energi The Hierophant juga bisa menggambarkan orang yang memakai nama norma, nasihat, atau kebaikan untuk menekan kamu. Di luar terlihat seperti mereka peduli. Di luar terlihat seperti mereka hanya ingin memberi arahan. Tapi sebenarnya, kamu bisa merasakan bahwa ada tekanan di balik semua itu. Ada energi yang membuat kamu merasa tidak bebas menjadi diri sendiri. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan, selalu ada yang menilai. Kalau kamu diam, kamu dianggap lemah. Kalau kamu bicara, kamu dianggap melawan. Kalau kamu sukses, mereka bilang kamu berubah. Kalau kamu gagal, mereka merasa punya alasan untuk merendahkan. Jadi kamu seperti ditempatkan dalam posisi yang serba salah. Hal ini diperkuat oleh kartu Two of Swords. Kartu ini menunjukkan kebuntuan, kebingungan, dan kondisi ketika seseorang sengaja dibuat ragu terhadap pilihan hidupnya sendiri. Mereka mungkin membuat hidup kamu terasa berat karena mereka ingin kamu bingung. Mereka ingin kamu tidak yakin dengan keputusanmu. Mereka ingin kamu berhenti melangkah karena terlalu banyak memikirkan pendapat orang. Kartu Two of Swords menggambarkan situasi ketika hati dan pikiran kamu seperti ditarik ke dua arah yang berbeda. Di satu sisi, kamu tahu kamu harus maju, tapi di sisi lain, ada suara-suara dari luar yang membuat kamu bertanya-tanya, apa aku salah? Apa aku terlalu keras? Apa aku terlalu percaya diri? Apa aku harus mundur? Padahal, energi kartu ini memberi pesan bahwa kebingungan itu tidak sepenuhnya berasal dari dalam diri kamu. Ada pengaruh luar yang membuat pikiranmu terasa penuh. Ada ucapan orang yang membuat kamu menahan langkah. Ada sikap dingin orang yang membuat kamu merasa tidak dihargai. Ada perlakuan tidak jelas yang membuat kamu sulit mengambil keputusan dengan tenang. Mereka mungkin sengaja menciptakan suasana yang menggantung, supaya kamu tidak bisa bergerak leluasa. Mereka mungkin tidak langsung menyerang, tapi mereka membuat kamu berada dalam kondisi mental yang lelah karena harus menebak-nebak sikap mereka. Lalu kartu Three of Pentacles muncul. Ini menunjukkan adanya energi kerjasama, kelompok, atau beberapa orang yang saling terhubung. Kalau ditanya kenapa mereka sengaja membuat hidup kamu terasa berat, kartu ini memberi gambaran bahwa bisa jadi ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam membentuk tekanan itu. Bukan berarti semua orang punya niat buruk, tapi ada pembicaraan, ada penilaian bersama, ada bisikan-bisikan, atau ada pihak yang saling menguatkan pendapat negatif tentang kamu. Mereka mungkin merasa lebih kuat ketika berada dalam kelompok. Mereka mungkin tidak akan berani jika sendirian, tapi ketika ada orang lain yang mendukung, mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengomentari, mengatur, atau meremehkan kamu. Kartu Three of Pentacles juga bisa berarti mereka melihat kemampuan kamu. Mereka tahu kamu punya skill. Mereka tahu kamu punya potensi. Mereka tahu kamu bisa membangun sesuatu yang nyata. Tapi karena mereka melihat kamu mulai menunjukkan hasil, sebagian dari mereka justru merasa tidak rela. Ada yang ingin ikut mengatur.
Ada yang ingin mengambil peran. Ada yang ingin kamu tetap berada di bawah kendali mereka. Mereka mungkin merasa, kalau kamu terlalu mandiri, mereka tidak lagi punya kuasa atas hidup kamu. Jadi mereka sengaja membuat proses kamu terasa lebih sulit, supaya kamu merasa membutuhkan persetujuan mereka lagi. Namun yang menarik, kartu berikutnya adalah Four of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa semua tekanan itu sebenarnya membuat kamu sangat lelah secara batin. Kamu mungkin sudah terlalu lama memikirkan sikap orang lain. Kamu mungkin sudah terlalu sering menahan diri. Kamu mungkin sudah terlalu sering memilih diam supaya keadaan tidak semakin rumit. Dalam kartu ini, terlihat bahwa jiwa kamu butuh istirahat. Kamu butuh ruang untuk menenangkan pikiran. Kamu butuh berhenti sebentar dari semua suara luar yang menguras energi. Karena hidup kamu terasa berat, bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu banyak hal yang kamu pikul dalam diam. Four of Swords memberi pesan bahwa mereka mungkin sengaja membuat kamu lelah agar kamu kehilangan semangat. Mereka ingin kamu berhenti bergerak. Mereka ingin kamu meragukan kemampuanmu. Mereka ingin kamu merasa sendirian. Tapi kartu ini juga menunjukkan bahwa istirahat bukan berarti kalah. Diam bukan berarti kamu tidak punya kekuatan. Menjauh bukan berarti kamu takut. Kadang, kamu justru sedang mengumpulkan ulang energi. Kamu sedang memulihkan diri. Kamu sedang menyusun kembali pikiranmu, supaya bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Jadi kalau belakangan ini kamu merasa capek menghadapi orang-orang tertentu, kartu ini mengingatkan kamu untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kamu hanya manusia yang butuh jeda. Setelah itu muncul kartu Justice. Ini adalah titik balik yang sangat kuat. Kartu Justice menunjukkan bahwa apapun yang tidak adil, pada akhirnya akan terlihat juga. Apapun yang dilakukan secara tidak seimbang, suatu saat akan kembali pada tempatnya. Kalau selama ini mereka membuat hidup kamu terasa berat dengan ucapan, sikap, tekanan, atau perlakuan yang tidak menyenangkan, kartu ini menegaskan bahwa semesta sedang mencatat semuanya. Bukan dalam arti menakut-nakuti, tapi dalam arti energi kehidupan selalu mencari keseimbangan. Yang menanam kebaikan akan melihat hasil dari kebaikannya. Yang menekan orang lain tanpa alasan yang benar juga akan bertemu pelajaran dari tindakannya sendiri. Kartu Justice juga menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan semuanya dengan emosi. Kamu tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Kamu tidak perlu sibuk menjelaskan diri kepada orang yang memang tidak berniat memahami. Keadilan akan bekerja melalui waktu, melalui fakta, melalui hasil nyata, dan melalui perubahan hidup kamu sendiri. Orang yang dulu menilai kamu sebelah mata akan melihat bahwa kamu tidak selemah yang mereka kira. Orang yang dulu membuat kamu bingung akan melihat bahwa kamu tetap bisa mengambil keputusan. Orang yang dulu membuat kamu merasa kecil akan melihat bahwa kamu punya nilai yang tidak bisa mereka hapus. Lalu muncul kartu The Magician. Ini adalah kartu yang sangat indah karena menunjukkan bahwa kamu sebenarnya punya semua alat untuk mengubah keadaan. Kamu punya pikiran, kamu punya kemampuan bicara, kamu punya kreativitas, kamu punya keberanian. Kamu punya pengalaman, kamu punya intuisi, kamu punya sumber daya, meskipun mungkin belum semuanya terlihat besar sekarang. Kartu The Magician mengatakan bahwa mereka sengaja membuat hidup kamu berat karena mereka sadar kamu punya daya cipta yang kuat. Kamu bukan orang yang hanya menunggu keadaan berubah. Kamu bisa menciptakan peluang. Kamu bisa mengubah luka menjadi pelajaran. Kamu bisa mengubah tekanan menjadi dorongan. Kamu bisa mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan baru. Inilah yang mungkin membuat mereka gelisah. Mereka tahu kamu punya kemampuan untuk membalik keadaan. Mereka tahu kamu bisa membuat sesuatu dari keterbatasan. Mereka tahu kamu punya cara untuk bangkit, walaupun tidak banyak orang membantu. Energi The Magician ini membuat kamu terlihat seperti seseorang yang bisa memegang kendali lagi atas hidupnya.
Mereka mungkin ingin membuat kamu merasa tidak mampu, padahal sebenarnya mereka melihat kemampuan itu ada dalam dirimu. Mereka ingin kamu lupa bahwa kamu punya kekuatan. Mereka ingin kamu terlalu fokus pada masalah, sampai kamu lupa bahwa kamu punya jalan keluar. Dan kartu terakhir adalah The Emperor. Kartu ini membawa energi kekuasaan, ketegasan, struktur, perlindungan, batasan, dan kendali. Ini menunjukkan bahwa inti dari semua situasi ini adalah soal kontrol. Mereka sengaja membuat hidup kamu terasa berat, karena ada bagian dari mereka yang ingin tetap merasa punya kuasa atas kamu. Mereka ingin kamu mengikuti cara mereka. Mereka ingin kamu bergerak sesuai batas yang mereka tentukan. Mereka ingin kamu tetap merasa kecil di hadapan mereka. Tapi kartu The Emperor juga menunjukkan bahwa sekarang kamu sedang dipanggil untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. The Emperor adalah tanda bahwa kamu tidak boleh terus-menerus membiarkan orang lain mengatur suasana hatimu. Kamu tidak boleh terus-menerus membiarkan komentar orang menentukan arah hidupmu. Kamu tidak boleh terus-menerus menunggu persetujuan dari orang yang mungkin sejak awal memang tidak ingin melihat kamu berkembang. Kartu ini meminta kamu untuk tegas, bukan kasar, tapi tegas. Bukan dingin, tapi punya batas. Bukan membenci, tapi tidak lagi mudah dikendalikan. Kamu perlu membangun tembok sehat di sekitar hidupmu. Mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Mana yang layak kamu dengarkan, mana yang harus kamu abaikan. Mana yang benar-benar peduli, mana yang hanya ingin ikut campur. Itu dia reading hari ini untuk judul mereka yang banyak drama, kamu yang banyak duit. Lihat bagaimana semesta membalaskan kesakitan hatimu. Kalau reading ini terasa nyambung dengan energi kamu, semoga pesan-pesan tadi bisa membuat hati kamu lebih tenang. Ingat, kadang semesta tidak membalas sakit hati kamu dengan cara yang ribut. Kadang balasannya justru datang lewat hidup kamu yang semakin membaik, rezeki yang semakin terbuka, mental yang semakin kuat, dan aura kamu yang semakin mahal. Orang yang dulu banyak drama, mungkin berharap kamu jatuh, tapi ternyata kamu justru tumbuh. Mereka mungkin pernah membuat kamu menangis, tapi sekarang kamu sedang belajar tersenyum tanpa membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa dengan marah. Cukup terus naik, terus berkembang, terus menjaga harga diri, dan biarkan hasil hidup kamu yang berbicara. Kalau kamu suka dengan reading seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel Queen of Pentacles Tarot dengan cara like video ini, komen yang banyak, dan subscribe channel ini supaya aku semakin semangat untuk upload video-video tarot terbaru setiap hari. Kamu juga bisa mendukung channel ini lebih dalam dengan berlangganan konten tarot eksklusif di fitur konten berlangganan YouTube. Di sana, kamu bisa menikmati konten yang lebih spesial, lebih personal, dan lebih mendalam untuk kamu yang ingin mendapatkan pesan tambahan dari tarot. Jangan lupa tulis komentar kamu sebanyak-banyaknya. Ceritakan energi kamu hari ini. Tulis pertanyaan yang ingin kamu bahas di video berikutnya. Kita ramaikan kolom komentar sampai 1 juta komen, supaya semakin banyak energi yang bisa terbaca dan semakin banyak tema menarik yang bisa aku angkat di konten selanjutnya. Buat kamu yang ingin personal reading, nomor untuk menghubungi aku ada di video atau di kolom deskripsi. Untuk hari ini, masih ada promo 1 pertanyaan hanya 35.000 untuk 10 orang tercepat. Karena peminatnya banyak, promonya diperpanjang sampai hari ini saja. Besok sudah berbeda harga ya. Terima kasih sudah hadir di channel Queen of Pentacles Tarot. Semoga kamu selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang penuh drama, dan semakin didekatkan dengan kehidupan yang tenang, stabil, bahagia, dan penuh berkah. Sampai bertemu di reading berikutnya. Tetap jaga hati kamu, tetap percaya pada proses kamu, dan ingat,
Orang yang tulus mungkin pernah disakiti, tapi bukan berarti dia akan kalah.